biasa seweknya gitu ya, sarung, karena untuk bagian membersihkan hadas. Lalu kita ganti dengan kain yang baru seperti ini. Ini kita tarik ke bawah. Ya. Kalau laki-laki nanti ke bawah, jangan ke atas, nanti Imron ikut ke atas. Ya, sudah. Kita anggap ini kain yang baru ya. Lalu kita ganti sarung tangan kita, karena kita ini mau menunjukkan. Kita anggap ini sarung tangan yang baru. Ya, sudah. Ini kain baru, sarung tangan saya baru. Sudah. Lalu ini saya buka lagi ya, biar ibu jelas ya. Lalu kita jenazah yang kedua adalah kita wudhukan. Hadas sudah ada yang jelas. Ada yang mau tanya tentang hadas? Hadas dulu. Tentang membersihkan hadas tadi. Oh, nanti hadasnya dulu. Jadi step by step. Hadas dulu. Nanti waktu wudhu ya. Dan nggak jelas tanya waktu mandi yang jelas. Salah satu. Kalau perempuan mau juga baca air. Oh iya, iya. Tidak bagian belakang, lubang duburnya. Depannya. Nggak usah. Nah, kalau depannya kan dibersihkan tadi yang pertama, ya kan pakai kain tadi. Nah, kalau yang belakang ini memang kita masukkan satu jari kita. Loh kita orang ini kalau buat BAB, antum ini sunahnya masukkan satu jari ke dalam lubang dubur untuk mengetahui. Loh, itu sunah kalau BAB. Oh cek kemari. Sembarang akhirnya mau tetap kalau mana nanti sih. Tujuannya seperti itu. Tujuannya itu memang sunnah. Tujuannya untuk mengetahui supaya lubang dubur kita ini bersih apa enggak. Makanya jenazah pun begitu. Itu sunnah. Untuk mengetahui. Di rumah itu ada semprotan dari bawah. Semprot bawah. Semprotan. Semprot bawah. Ada dipasang alat. Ada sebagian orang-orang itu kadang-kadang jenazahnya tidak keluarkan BAB, dimasuki selang. Bukan kalau ditekan bros. Nggak boleh ya. Kasusnya antum harus tanya sama yang anaknya tuan rumahnya. Abahmu ini mati, wis pirang dino gak mana? Abahku yang ICU seminggu. Ya ben dia kotoran nih. Cik buru mari masuk tuh mati, mau satu kabeh. Lanting apa yang mau kabeh. Jadi kasusnya kalau memang orang itu berapa ada makan dia tidak keluar. Oh jenazahnya bersih masya Allah, dalam seminggu di ICU. Tidak makan apa-apa ya tidak keluar kotorannya. Tapi kalau dia habis makan meninggal keluar kotorannya. Itu pernah kita alami. 1 jam habis makan soto mati. Lomboknya mati kabeh. Sampai aku tanya sama keluarganya, mati makan soto. Terus mati mungkin serangan jantung ya. Jelas ya? Oke. Sekarang kita wudhu. Tinggal di mana? Sudah dikafani lengkap gitu, ibu-ibu. Tulangnya ini ada. Ya dibuka kain kafannya, dimasukkan tulangnya. Kalau enggak, misalkan jenazah sudah dikubur, ya keduk lagi. Sebelahnya atau di tempat yang lain, seperti di keduk. Enggak usah dijejer-jejer kan enggak apa-apa. Ya kan? Karena nanti enggak usah, langsung. Kalau sudah jenazah sudah siap, kalau jenazahnya masih ada, misalkan, lho ini sikile ocul jiri-jiri, ya bukan tanggal diselipkan. Kalau jenazah sudah dikubur dalam beberapa hari, ya sudah kubur aja sudah biasa. Karena jenazah yang sudah dikuburkan tadi yang awal itu sudah mewakili dari seluruh bagian organ tubuhnya. Kecelakaan dapat seminggu irungnya ketemuan. Jenazahnya dikubur, ya sudah irungnya tanaman. Gak usah ditanam di tempat yang jenazah tadi itu ya dibongkar, dibukakan, wah berlebihan. Guys ya, sekarang duduk bersikap seperti ini. Kita mulai dari sisi sebelah kanannya, 1. Jari-jarinya kita bersihkan. Misalnya dia tangannya menyamping seperti ini, ya, kita bersamaan boleh, atau gantian kanan dulu atau kiri dulu. Kanan, kiri, atau bersamaan boleh. Ya, 2. Sedangkan biasa. Ya, jari-jarinya kita bersihkan seperti ini. Lemas ya. 2, 3. Ya. Jenazah ini kalau sudah kaku, insya Allah jenazah muslim kalau sudah kena air dia akan lemas dengan sendiri. Ini kehebatannya Allah terhadap jenazah muslim. Kalau sudah jenazahnya,
Kalau ada cincinnya dicopot. Kalau ada cincinnya dicopot. Kalau ada cincinnya dijual intinya nih Pak. Ya. Lalu sudah tangannya sudah selesai ya, kumur. Dia tidak bisa kumur, ya kan? Kalau bisa kumur nyembur nanti tukang mandikannya lari. Jadi dibasahi bibirnya 3 kali. Misalkan mulutnya bisa terbuka, antum mau gosok giginya boleh. Kalau enggak jangan dipaksa. Kadang-kadang ada jenazah itu yang karena sudah kaku, sulit untuk dibuka mulutnya. Lalu hidungnya kita bersihkan. Satu, Dalamnya. ya dalamnya bersihkan. Ya. Lalu kita ambil air. Ada sebagian yang mungkin megang kepala seperti ini. Kita ambil air untuk bagian wajahnya seperti ini. Kenapa dilarangnya seperti ini? Supaya tidak banyak air masuk ke dalam hidung atau mulutnya. Ya, ini laki-laki sampai jenggot-jenggotnya ya. 1, 2, ya. Seperti kita wudhu. Mulai tangan dulu. Loh, ya seperti kita wudhu. Anda kalau wudhu, tangan dulu pakai itu. Tangan dulu. Nah, sama. Tangan, mulut umur, hidung, wajah. Lalu telapak tangan ke bagian kanan. Sampai siku-siku. 1, ya. 2. Ini jenazah laki-laki perempuan sama. Tangan itu ya, kanan, kiri, seperti kita wudhu, ya. Sunnahnya selesaikan bagian kanan, baru bagian kiri, ya. Lalu bagian rambut, ya. Kita ambil air seperti ini, kita buang airnya atau langsung sama rambutnya boleh. Kita masukkan ke dalam seperti ini, kita kembali langsung telinga. Langsung bagian kiri 1. Ada yang 3 kali, monggo. Ada yang 1 kali, juga boleh. Langsung bagian kaki, bagian kanan kaki, sampai di atas mata kaki. Sela-selanya ini dibersihkan. 2, 3. 1, 2, 3. Sudah, jenazah selesai diwudhukan. Jelas? Kalau bagian kaki dipakai yang terakhir setelah mandikan bukan? Ya. Membasuhnya. Antum wudhu supaya nggak lupa, sudah selesaikan bagian waktu wudhu. Boleh seperti bagi junub, antum bagian kakinya terakhir, ya kan? Tapi selesaikan lebih awal. Komplitkan aja. Nanti takut nanti akhirnya pasti sampai di situ ya. Jelas ya? Berarti boleh cuma lebih afdal di Selesaikan lebih enak. Seperti antum kalau mandi junub, kaki boleh terakhir, boleh langsung sekaligus sampai kaki. Benar ya? Iya. Tidak salah itu. Iya, ya. Maksudnya ada 2 versi gitu. Jadi selesaikan lebih baik sampai tuntas bagian wudhu. Sudah? Sekarang bagian mandi. Mandi seperti kita mandi. Sebelum kita mandi kan kita basahi dulu seluruh tubuh. Baru kita pakai sabun, baru kita bilas. Kita mandinya sama. Kita basahi dulu jenazah itu bagian sisi sebelah kanan dulu. 1. Antum pakai selang boleh, antum hitung dalam hati boleh. 3, 5 atau 7 sileman atau seperlunya. Ya, ini bukan di atasnya tapi ini dibuka. Makanya ada 3 orang itu nanti yang bantu, ini masukkan ke dalam dulu. Kanan. Selesai. Tetap tertutup. Jadi nanti ada orang yang megang begini. Ini air yang masuk ke dalam. Selesai kanan. Balik. Bagian belakangnya. Ya, kembalikan. Lalu bagian kiri. Lalu bagian kiri. Ya, tapi di dalam ya, dan di luar dalamnya. Selesai, bagian belakang. Basahi dulu. Wes. Sudah. Sekarang 1 orang yang bagian ngeramasi. Bagian ngeramasi 1 orang. Ngeramasi. 1 petugas yang ngasih sabun seluruh tubuh jenazah. Kita menggunakan WhatsApp yang baru ya. Ini kita angkat WhatsApp yang baru. Kita kasih sabun. Dari wajahnya. Ini ada sabun ya. Sabun. Kalau kurang tambah sabunnya enggak apa-apa, yang banyak. Lalu bisa buka biar kelihatan sisi sebelah kanan.
digosok pakai waslap dengan air sabun. Ya, ketiak-ketiaknya semua, sisi sebelah kanan, jari-jarinya seperti ini dimasukkan, terus masuk ke dalam belakang seperti ini. Bagian depan dulu ya. Sela-sela kaki ini dibersihkan, kakinya diangkat, dimasukkan yang bagian belakang seperti ini. Sudah dimiringkan ke sisi sebelah kiri untuk nyabuni yang bagian belakang. Ini air sabun. Sudah selesai sisi sebelah kanan, lalu kita ke sisi sebelah kiri, disabuni ketiaknya apa semuanya, jari-jarinya ini, ya, salah-salahnya ini kasih air sabun. Sudah. Ini kita masukkan tanpa melihat auratnya. Nggak boleh melihat auratnya. Jari-jari salah-salahnya dimasukkan, kasih kain seperti ini, langsung diangkat bagian bawahnya. Lalu dimiringkan jenazahnya bagian sisi yang sebelah kiri, bagian belakang. Guys, jenazah penuh dengan air sabun. Lalu kita bilas, terutama bagian kepala ini, di tengkuknya sini biasanya banyak sabun, dibilas sampai bersih. Lalu wajahnya kita bilas sisi sebelah kanan, ini kita bilas ya. Sudah, belakang, miring, kita bilas, langsung sebelah kiri kita bilas. Sampai di belakang. Nah, jadi otomatis menggok-menggok dewi. Terbongkar. Iya. Wes. Sudah. Ya no, petik manjit ini, Pak. Ya no, enggak demen wes. Sudah Bu ya. Jenazahnya sudah bersih, tidak ada air sabunnya. Oh, ini masih ada air sabunnya, bersihkan, semua bersihkan. Terutama di tengkuk-tengkuknya sini bersihkan. Ustaz mau tanya. Sudah? Katanya Saya sabun itu. atus. Saya atus ini. Nah, lalu kita ambil kapur barus. Ini sunnah mandi terakhir itu disunahkan pakai air kapur barus. Kapur barusnya ini sudah ditumbuk halus, diayak. Ya kurang lebih satu bungkus begini. Airnya kurang lebih 10 gayung seperti ini. Jadikan satu, ditimbang. Ya, lalu dibilaskan ke seluruh tubuh jenazah seperti bilas. Dari atas kepala, sisi sebelah kanan. Ya. Ini air kapur barus ya. Terus bagian belakang, lalu kiri, depan, langsung dimiringkan bagian belakang. Air kapur barus. Kalau misalkan masih ada sisanya 2 gayung itu, siramkan bagian kemaluan depan. Yes. Ya. Air kapur barus sudah selesai ya. Nah, untuk jenazah laki-laki kita biasa pakai anduk biru, anduk kecil. Kalau untuk jenazah laki-laki kita ganti pakai kayaknya ini pakai anduk kecil begini untuk menutupi auratnya. Lalu kita tarik ke bawah. Ya. Jadi untuk menutupi auratnya seperti ini kalau laki-laki. Terus kita kasih anduk besar, ihram untuk diadili. Kalau perempuan langsung pakai ihram seperti ini. Baru kainnya diambil pelan-pelan. Jelas ya? Tidak terlihat auratnya sama sekali. Sudah? Jenazah posisi seperti ini. Ambil jenazah itu kepala seperti ini, Pak. Nah, kepala seperti ini. Sudah. Nanti untuk yang bagian sebelah kanan ini ditarik. Jenazahnya dimiringkan ke kiri. Ini dimasukkan untuk mengeringkan tubuh bagian belakang. Ya, langsung dikembalikan lagi, kembali jenazahnya langsung sebelah kiri. Sebelah kiri seperti ini. Keringkan sebelah kanan. Soalnya ibu jadi ini lah menang kita oleh subscriber jutaan loh. Iya. Akan bertipu wanita Bu. Ya, sudah ya. Sudah posisi seperti ini. Sudah kita keringkan. Lalu untuk jenazah wanita rambutnya kita pakai kepang jadi 3. Sebelah kanan, kiri sama tengah. Jadi kepang sebelah kanan sama kiri diberi kepang ya. Sama satu di tengah seperti ini, kumpulkan jadi satu di belakang. Untuk jenazah wanita.
nanti dicancang, mau pakai karet, mau apa terserah. Paham dikepang ya? Kayak gitu, jadikan 3. Tapi kalau jenazah lagi tak perlu. Ini khusus untuk wanita. Jelas ya? Lalu, ya meskipun laki-laki rambutnya gondrong, mau gondrong, nggak usah laki di lapangan. Nah kalau perempuan rambutnya nggak ada, pendek, ya sudah semaksimal. Kalau misalkan dia habis operasi, nggak ada rambutnya, ya nggak perlu dikasih wig. Ya, seperti itu ya. Lalu kita ambilkan ini parfum non alkohol, kita kasih ke 7 tempat sujudnya dia. Lalu sampai sini ya, ini boleh. Lalu telapak tangannya kanan kiri, ya. Lalu lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wes, jenazahnya sudah siap untuk ini jenazah yang normal. Ya, kalau jenazah itu yang berpenyakit menular seperti HIV, hepatitis B, saluran air ini jangan dibuang ke selokan. Bikinkan kubangan air 50 cm atau 50 cm harus masuk ke dalam tanah. Kalau dia berpenyakit menular, ya. Lalu kita membuat cairan klorin 0,5% atau Backlin di masyarakat yang umum. Perbandingannya 1:9. 1 liter Backlin, 9 liter air. Ini kalau berpenyakit menular. Antum misalkan pergi ke satu tempat, suruh mandikan jenazah, begitu jenazah antum lihat badannya penuh dengan luka, boron KB. Kirinya apa itu? Kayak orang lepra. Yang kita khawatirkan adalah cairan yang keluar dari tubuh jenazah itu nanti yang bisa menimbulkan penularan. Caranya kita menggunakan cairan Backlin 1:9, kita buat jadikan satu dalam timba air. Ini jenazah belum diapa-apakan ya, sudah telanjang seperti awal. Lalu kita siramkan cairan Backlin tadi ke seluruh tubuh jenazah. Seperti kita udah bilas, depan, belakang, kanan, kiri, belakang, kiri. Seperti kita waktu bilas, kita biarkan selama 10 menit. Supaya apa? Kumannya mati. Antum bikin disinfektan dari apa? Ayo, kalau zamannya Covid kemarin bikin disinfektan dari apa? Campur banyu kok sudah jadi disinfektan. Nanti antum bikin lagi satu timba untuk apa? Untuk menyiram untuk peralatan yang sudah antum pergunakan. Sudah? Jenazah setelah 10 menit antum siram pakai air Backlin, antum biarkan 10 menit, lalu antum proses mulai membersihkan hadas, wudu, mandi. Itu kalau dia berpenyakit menular. Sarung tangannya harus double. Ya, setelah selesai dimandikan, selesai sebelum di atas kain kafan pakai plastik dulu baru kain kafan supaya tidak menularkan penyakitnya. Alat-alat yang sudah kita pakai, kita bakar atau kita tanam. Misalkan sesuatu yang kita pakai lagi, misalkan sepatu nggak mungkin kita buang, ya kita rendam dengan air Backlin supaya untuk membunuh kuman. Ya, jelas ya? Oke, sekarang saya mau tanya tentang memandikan jenazah. Ada jenazah yang tahun-tahun di di tempat tidur. Kemudian kalau memandikan nun sewu ya bolotnya itu banyak, bolehkah menggunakan air hangat? Ya, jenazah memandikan jenazah menggunakan air biasa. Jangan menggunakan air panas atau air hangat karena itu makruh. Hindari. Tapi kalau memang tujuannya untuk membersihkan karena sesuatu hal, silakan. Atau mungkin pada waktu itu udara sangat dingin sekali, tidak memungkinkan pakai air biasa, boleh pakai air hangat. Tapi itu hindari karena hukum mandikan air panas itu makruh. Pakai air biasa aja. Jangan yang dingin, jangan yang panas. Tapi kalau mungkin, kalau cerita bolot itu kan sediman ya. Ada sesuatu memang yang harus kan, ya silakan. Ya, jelas ya? Ya, si ibu saya ini mau. Perempuan itu tetap posisi tertutup ya? Oh, tertutup semua. Laki perempuan tertutup. Awalnya perempuan begini, laki perutnya sampai begini ya tertutup. Tidak kita melihat. Jadi kita yang masuk itu cuma main tangan toh. Mas wudu, pas mandi semua main tangan aja. Di situ kita siram begini ya ini ada megang kan ini. Ada megang. Jadi jangan sampai terlihat auratnya.
andaikan sampai karena sesuatu itu karena mungkin peralatannya tidak memenuhi syarat, bingung, mungkin cuman ambentok ya, bingung kotanya apa, jadi jenazah harus dimiringkan, ya mungkin ada sesuatu atau apa yang cuman satu orang itu aja yang menyelesaikan, yang lainnya jadi air. Jelas ya? Misalkan sampai dimiringkan jenazah terlihat bagian belakangnya atau apa, cuma satu orang aja. Karena mungkin karena kondisi peralatannya itu tidak memenuhi syarat, akhirnya kita kesulitan untuk bersihkan kotoran misalkan, satu orang aja. Pasti yang lihat, jadi dimiringkan, ditutup, terus mau lihat misalkan ini bersih pada atau mengambil ada sesuatu yang keluar atau apa, ya. Terus sudah. Pakai mandi sudah ibu ya? Boleh lagi. Boleh. Itu airnya itu ketika kita memandikan kecipratan gitu. Boleh digunakan lagi. Boleh. Jadi air bekas jenazah ini bukan air yang najis, ya, cuman tidak mensucikan. Makanya kalau memandikan air jenazah itu agak sedikit posisinya di belakang kita, jangan jauh. Jadi kita mandikan posisinya agak di sebelah sini, gitu loh, ya kan? Seperti itu. Supaya apa? Tidak najis, air itu tidak najis, cuman tidak untuk bisa mensucikan untuk di situ. Jelas ya? Ada lagi? Sudah, Bapak, sama yang mau tanya tentang mandikan, ya. Sabun tadi apa enggak sebaiknya pakai katanya daun bidara? Daun bidara kalau ada pakai daun bidara. Jadi misalkan antum sediakan satu air daun bidara, satu air kapur barus, satu air biasa, monggo. Kalau antum pakai sabun, monggo. Dulu tidak ada sabun itu pakai bidara. Bidara ini dari daunnya berduri. Ya, kalau digosok-gosok dia keluar. Busanya. Nah, ini yang bidara yang sudah dihaluskan dari Mekah ini. Nah, sudah bentuknya kayak pacar. Ini kan campur air dikucek-kucek ya, itu busa ini. Ya kan? Nah, banyak yang keluar. Kalau ada sabun sudah cukup. Ya. Ketika memandikan, menggosok-gosok seluruh tubuh, tadi kan bagian najisnya, kotorannya sudah dibersihkan di alat kelamin sama yang di belakang. Ketika gosok-gosok itu bagian itu yang membatalkan wudhu kok tetap digosok juga kelamin sama ini ya. Yang batal itu apa? Yang batal, yang mayatnya, makanya ini. Mayatnya belum diwudhu kan? Loh, enggak, mayatnya sudah diwudukan ketika memandikan tadi. Itu ketika gosok dengan sabun itu, bagian kemaluannya sama belakangnya itu tetap digosok. Mayat tidak batal wudhu. Kalau misalkan kita mandikan, sudah kita mandikan selesai kita mau kafani, tangan saya nyentuh bagian kemaluannya jenazah misalkan. Yang batal itu saya bukan mayat. Itu enggak sabar. Makanya kita selesai mandikan jenazah, kita dianjurkan untuk mandi atau minimal wudhu atau membersihkan tangan kita. Mayat tidak batal. Kalau mayat batal sekarang misalkan ada bantalan, air yang bekas mandikan mayat itu najis apa enggak? Kalau najis seperti jenazah itu, tak mari-mari kan di sini. Nah di situ, ya. Oke. Kalau yang meninggal itu laki-laki ya, terus yang rambut itu keluarga tapi perempuan semua bisa nggak? Iya, yang istrinya atau boleh. sebaliknya, anak istrinya yang perempuan. Jadi gini, jenazah laki yang memandikan adalah orang laki-laki. Orang perempuan yang boleh cuma satu tok, istrinya, anaknya, ibunya, neneknya nggak boleh. Kalau jenazahnya perempuan, yang memandikan orang perempuan. Kalau orang laki yang boleh memandikan suaminya, anaknya laki, bapaknya, kakeknya nggak boleh mandikan jenazah perempuan. Ya, karena Rasulullah tatkala putrinya meninggal yang bernama Zainab, dari hadis riwayat Ummu Atiyah, Rasulullah tidak memandikan jenazah putrinya. Rasulullah memerintahkan sama Ummu Atiyah mandikan dengan 3, 5 atau seperlunya air, lalu memberikan jubahnya untuk menutupi tubuh jenazah putrinya. Rasulullah memerintahkan dengan menggunakan daun sidar atau bidara. Kenapa tidak Rasulullah mandikan? Ya, memang tidak. Kalau sudah wasiat bisa. Hah? Wasiat kalau benar turut honornya, nggak benar jadi turuti. Nanti aku wasiat, Bu, aku mati, duitku dalam hariku, salam alik karena Pak Z. Kita kenamin dulu deh, Pak Z. Tidak mungkin. Ya, nah, situ. Iya, anak-anak itu. Nah, iya. Nah, ya, kalau antum sudah tahu ya, kalau bapaknya meninggal ya anaknya laki tak.
nggak apa-apa. Kalau anak perempuan, ojo, entah nona dulu, selesai, apa ini, itu wasiat yang keliru karena bapaknya tidak tahu hukum tata cara mandikan jenazah. Sama seperti orang wasiat, menggolek abah mati yo, ihrami abah sentuh haji ku ganti kafan. Berlebihan. Roh mlebu teman, pangan binatang entek. Ini masih nama jane digawe anduke gini, pahala terus mengalir. Berlebihan. Tentu kalau berlebihan sahabat dulu pakai sutra. Nah, begitu loh ya. Ngadusi wis mari ya. Ya, kita masuk ke dalam, nanti yang kurang tanya di dalam ya. Ini di luar kasus kendala kita tahu ya. Kalau seandainya air tiba-tiba habis, pada saat jenazah belum dimandikan gimana? Air habis atau mati? Kasus yang berbeda ini. Nggak ada air, susah air itu. Nggak percaya kasus kendala itu. Aneh wis. Kasus. Jenazah sudah kapani mau belum? Ya, ada air. Sama seperti hukumnya, misalkan di satu kota ini nggak ada perempuan, asli semua, ada jenazah perempuan. Ya Pak. Seperti jenazah COVID, karena tidak bisa dimandikan. Undang-undang dari fatwanya dari MUI nomor 8 tahun 2020 boleh tidak dimandikan. Banyak itu yang jadi masalah di masyarakat. Kalau sampai diskusi dari sisi medis tidak mungkin kan untuk dimandikan. Kita yang mungkin nggak bisa langsung ditubuh. Bagian Bapak itu nomor 16 hanya rumah sakit hanya di sini ada yang pas ada